Hai guys, Halo, gue Mita sebagai copywriter. dan gue Bagas sebagai graphic design. Nah, di sini kita mau ada segmen live at Property. Terus ngapain nih? Jadi nanti kalian jawab satu-satu nih Nina. Oh, jawab pakai kartu nih. Caranya di Nanti gantian. Sweet dulu kali ya, sweet. Iya udah dah. Sweet Cina. Ya. Tuh, 2, 3. Siapa duluan? ya kan. Oh, gue dulu. Gue nanya ke lo berarti. Oke. Kartu yang pertama. Bagaimana suka duka bekerja sama gue di properti? Suka duka. Maksudnya secara Oh, boleh secara general deh. secara general Mm-mm. apa ya? Biasa aja sih. Maksudnya kayak ya asik aja gitu. Kalau dari sukanya ya apa ya? Kerja keras gitu, kerja teamwork banget dah orangnya. Terus ya kalau dukanya paling kadang ya berisik. Terus suka jalan-jalan naik kursi tuh kemana-mana gitu. Udah sih itu. Oh, oke. Oh, sekarang gue yang jawab ya berarti. Oh, mungkin kalau di gue suka dukanya iya sih benar. Di sini orang-orangnya mungkin karena kita generasi muda ya rata-rata semuanya tuh, jadi kayak senang aja gitu kalau kerja, ya kan? Walaupun dari pagi sampai malam jadi kayak nggak berasa gitu capeknya, karena dibawa happy, enjoy sama semua kerjaannya, terus kompak juga sih. Nah mungkin kalau dukanya, benar awal-awal gue waktu masuk kerja di properti itu kayak apa ya, wah ini musik di mana-mana nih, karena gue tipe orang yang kalau misalkan nulis itu kan harus fokus ya kan. Jadi nggak bisa nih sama yang berisik-berisik, tapi akhirnya gue bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi kalau misalkan ketika di luar berisik, gue meredam fokus gue dengan menggunakan headset. Jadi kayak gue harus fokus juga nih. Jadi kalau gue dengerin lagu sendiri walaupun di luarnya berisik, itu jadi kayak fokus gitu. Gitu sih gue ya. Jika diberi kesempatan mencoba role pekerjaan lain yang berbeda, lu mau cobain apa? Kalau gue sih mau nyoba ini ya, jadi UI designer mungkin ya, karena kebetulan kan gue kuliah tuh di jurusan IT ya. Terus gue sekarang kerja jadi graphic design. Itu emang agak sedikit melenceng ya, tapi karena ada bidang baru tuh, UI UX design tuh kayak jadi pertengahan gitu menurut gue, yang bisa jembatanin antara IT sama desain gitu. Jadi mau ke UI UX design? Ya pengen nyoba juga sih sebenarnya. Mengenai sekarang udah juga ya? Itu kan kayak nyambi gitu. Oh, nyambi. Tapi belum profesional lah gitu. Oh, maunya kayak paket lebih gitu. ke as a specialist UI UX design gitu. Ya mungkin soon. Sambil belajar juga. Keren. Kalau Mita? Oh, gue tanya nih. Iya. Kalau misalkan mau coba role lain, mungkin gue mau sih buat nyobain jadi kayak reporter. Beda banget kan? Nggak sih, mungkin sama juga, cuma kayak gue mau ngerasain kayak liputan offline tuh kayak gimana ya, ngeliput berita ini. Liputan di lapangan gitu ya? Iya, buat terjun langsung ke lapangan, ketemu orang, interaksi. Bola? Ya lucu lu. Lapangan gitu. Kayak report gitu, gue suka sih. Jadi mungkin mau nyoba, karena based on kuliah gue kan di penerbitan jurnalistik, jadi gue pengen nyoba juga sih buat jadi reporter gitu. Udah, sekarang lo ngambil kartunya. Udah kebuka dulu. Apakah kamu pernah ada selisih paham atau masalah dengan rekan kerja, dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Oh, agak lumayan sering ya. Pernah sih selisih paham, mungkin sesama divisi atau antar divisi gitu. Cuma biasanya kalau misalkan
mengatasinya tuh ya udah mungkin diobrolin baik-baik, terus kayak besokannya gue minta maaf, kayak ngasih sesuatu gitu sih, kayak giving a something gitu. Jadi kayak Sogokan gitu ya. iya, lu juga gitu kan? Ya, jadi kayak buat biar happy aja lagi semuanya gitu. Soalnya kan gak enak kalau misalkan lama-lama selisih paham sama rekan kerja gitu, ya kan? Iya sih. Lalu gimana? Kalau gua sih belum pernah ya kayak gitu ya. Masa belum pernah? Serius lu? Iya belum pernah. Kayak selisih gitu. Oh mungkin kayak selisih-selisih receh aja kali ya? Iya mungkin ya kecil-kecil lah gitu. Namanya kerja tim pasti ada gitunya pasti. Dan kalau gue sih jujur li ya, orangnya tuh yang kayak let it flow aja lah gitu. Misalkan ada masalah ya, sebenarnya gue nggak mau ada di masalah itu gitu. Jadi kayak lebih menghindari masalah, lebih kayak mengalah gitu. Gitu sih. Mengalah banget ya? Lebih gak peduli aja sih gitu ya, gak mau ikut campur gitu kan. Itu mungkin bahasa gaul lah. Oke, gue lagi ya berarti. Gue apa lu ya? Lu? Lu dong, tadi gue. Masa gue tinggal satu nih? Ayo udah gue deh. Ikan lu masih 2? 3. 3. Apa yang dilakukan saat kesulitan saat bekerja? Oh, kalau misalkan lagi mentok nih ya, bingung harus ngapain gitu, nggak ada ide yang masuk, gue biasanya jalan-jalan sih, nyamperin teman-teman gue semua satu-satu, kayak ih lu ngapain ya gitu, lu ngerjain apa sih gitu, kayak kepo-kepo gitu. Terus ke divisi lain juga yang beda ruangan, suka gue samperin satu-satu kayak buat say hello doang nih. Terus nanti kayak tiba-tiba dapat aja nih ide gitu kan, seliweran gitu kan, abis ketemuin orang-orang, terus jadi ini lagi deh, nemuin ide, lanjut lagi, nggak mentok. Kalau lu gimana? Kalau gua, karena emang bidang gua kan kayak butuh kreatif gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan udah mentok tuh ya cari-cari di referensi Instagram, Pinterest, Dribble, atau sebenarnya sih gua paling sering tuh ke podcast ya, ke Spotify itu, karena apa ya, naikin mood dulu sih gitu, ketawa-tawa, happy, baru tuh dapat inspirasi, ide, baru jalan lagi kerja gitu. Oke. Gue ya sekarang, apakah pekerjaan saat ini sudah sesuai dengan passion yang lo milikin? Kalau gue ya, sebenarnya sih emang masih bingung juga sih sebenarnya passionnya tuh di mana gitu. Oke. Terus kayak kemarin tuh sempat nentuin juga tuh pengen fokus di seputar dunia desain sama IT gitu. Jadi ya karena gue masuk startup juga, jadi kayak startup yang di bidang IT gitu ya. Jadi kayak ya jadi kayak dapat banyak kesempatan gitu buat belajar di desain maupun IT juga gitu. Kalau dari lu? Passion ya sama sih. Gue masih sampai saat ini pun gue masih mencari jati diri gue yang sebenarnya. Gue lebih suka kemana ya gitu. Terus gue mencoba beberapa roles gitu kan, mencoba ini, nyoba itu gitu. Terus gue mikir, gue sukanya apa ya gitu. Belum nemu juga nih. Tapi untuk saat ini mungkin emang udah sesuai sih sama passion gue, di bidang tulisan lah istilahnya. Bikin copy yang bagus, terus kadang bikin UI UX writernya, iya kan. Terus copywriting buat di landing page lah, inilah itulah, buat caption gitu. Itu gue udah suka sih. Gitu. Oke. Sekarang gue ya. Iya, terakhir nih. Oh terakhir. Iya nggak sih? Lu nggak ada? Nggak ada, habis. Oke. Gimana sih kamu bisa tertarik bekerja di Property ID? Oh, langsung ya? Kalau nggak apa-apa. Agak ini delaynya lama ya.
Gimana bisa tertarik kerja di properti lagi? Karena ini sih, awalnya kan gue dari kayak magang kampus gitu kan, terus tiba-tiba kayak dikasih kesempatan gitu buat masuk ke masa probasi, terus habis itu baru dikontrak. Jadi kayak perjalanannya kan agak panjang gitu loh, Jadi journey sebelum gue. lulus sudah di sini. Iya, alhamdulillahnya sih gitu. Terus kayak awal-awal kan kayak emang beneran cuma buat ini aja sih, kayak magang ke kampus gitu. Cuma kesini-sini kayak oh seru ya, gue dikasih kesempatan buat belajar banyak hal untuk gue tumbuh, berproses menjadi versi terbaik dari diri gue sendiri tuh. Asik. Jadi kayaknya tempat ini emang cocok sih buat gue gitu. Kalau lu apa? Kalau gue kan emang kebetulan kan pandemi ya, terus kan kuliah tuh offline. Terus sebelumnya tuh gue kan kuliah CCIT ya, itu udah lulus, terus lanjut kuliah ekstensi S1, terus karena emang masih pandemi jadi online. Terus kan di rumah tuh, jadi banyak waktu luang, terus ya karena banyak waktu luang jadi kayak mendingan sambil kerja juga gitu. Terus Biar produktif ya. iya, biar produktif sama menghasilkan juga gitu. Terus dapat kabar dari temen ya, dapat info kalau ada loker magang, terus nyoba tuh apply sebagai graphic design. Terus dapat ternyata interview, terus masuk graphic design. Nah terus baru deh tuh masa probasi ya, baru alhamdulillahnya diangkat gitu. Terus kalau ditanya kenapa sih tertarik, ya pertama gue ngeliat dari teman-teman gue dulu yang udah di sini itu kayak mereka bisa banget ngembangin diri mereka, bisa banget banyak satu hal yang dicoba gitu di sini. Dan ya gue jadi tertarik juga, dan kebetulan emang deket juga gitu dari rumah gue gitu. Jadi enjoy aja gitu ya. Ya gitulah. Udah. Oke. Jadi tambahan jadi dari Sagap pesan ke minta pesanan ke Sagap kayak pesan ke depannya gitu gimana di sini. Oh di sini. Dari ini kangen ya. Dari gue dulu. Pesan gue buat Sagap, mungkin lebih ini aja kali ya, lebih buat care untuk membaca situasi di sekitar lo gitu. Bukan berarti kalau misalkan itu nggak ada sangkut pautnya sama lo, bukan berarti lo kayak nggak peduli gitu, kayak nggak mau ikut campur atau apa gitu. Selama itu masih berhubungan sama kerjaan tapi nggak bersinggungan sama lo gitu, kayak lo juga harus tahu gitu. Buat lebih care lagi aja sih ke depan gitu. Oke. Udah. Udah. Kalau dari gue ya. Apa ya? Iya sih emang bener sih kata Mita. Apa ya? Kalau buat Mita sih mungkin kurang-kurangin ya. Kayak misalkan jalan-jalan muter-muternya pakai kursi. Ini kan bersuara ya rodanya ya. Nah, itu kadang kayak gertek tuh di lantai tuh, jadi kurang enak gitu di kuping, terus Mengganggu itu ya. ya sedikit mengganggu lah gitu. Tapi nggak apa-apa, Terima kasih udah jujur. karena itu kan buat dapetin inspirasi ya kalau misalkan mentok kerjaan. Terus Banyak ya. satu lagi deh, ini paling Gue boleh tambah gak? apa ya, ini paling sih kalau misalkan apa ya, Serius banget, lu bikin jujur banget gitu ya. gue lupa mau apa. Jadi gini aja, paling ya semangat aja lah gitu, karena kan emang namanya anak muda ya, harus semangat. Oh, semangat. Udah nih, berarti tadi pertanyaan terakhir ya, pesan terakhir. Terus closingnya gimana ya? Gimana nih?
guys gitu kan. Oke guys. Nah, jadi gitu guys. Nah. Live at Property di segmen Mita dan Saga kali ini. Jadi sampai jumpa di video Live at Property selanjutnya. Bye. See you.